Bagaimana jadinya kalau proyek pengaspalan jalan di Bandung yang harusnya lancar tiba-tiba dihentikan puluhan ormas yang minta jatah 200 juta rupiah? Di tengah ancaman, sabotase, dan intimidasi, Gubernur Deddy Mulyadi turun langsung ke lapangan, marah dan ngusir mereka satu-satu. Tapi ternyata itu baru permulaan. Ada yang lebih gelap di balik aspal. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita akan mendapatkan cerita penuh inspirasi dan teladan. Sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan di komentar agar ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Jangan lewatkan akhir cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu, kota Bandung kelihatan adem. Langit agak mendung, cocok buat kerja di luar. Tapi bukan cuma langit yang mendung, muka para pekerja proyek pengaspalan jalan di Kecamatan Cibabat juga ikut muram. Padahal, ini proyek udah ditunggu-tunggu warga. Jalan utama di situ bolong-bolongnya udah kayak puzzle. Ngerem bisa bikin lutut goyang. Pemerintah provinsi lewat Dinas Bina Marga udah ngucurin anggaran. Kontraktor juga udah dapat SPK, dan alat berat udah berjejer kayak pasukan tempur. Jam 9 pagi, ekskavator udah mulai jalan. Aspal cair mulai dituam, pekerja sibuk nyapu pinggir jalan sambil bercanda. Baru satu ruas digarap, tiba-tiba dari ujung jalan muncul sekelompok orang pakai rompi hitam. Beberapa bawa HT, yang lain bawa map lusuh. Jumlahnya sekitar 30 orang. Salah satu dari mereka, yang brewokan dan berkacamata hitam, walau langit mendung, nyamperin mandor proyek. "Stop dulu, Bang. Kita mau ngobrol sebentar." Mandor bingung. "Ngobrol soal apa, Bang?" "Ini proyek resmi, ada surat lengkap, udah izin semua." "Justru karena resmi, makanya harus aman. Kita dari ormas ini pengen bantu jaga proyek. Tapi ya ada biayanya, 200 juta rupiah sekali bayar, kelak. Kita pasti enggak ganggu." Mandor bengong. "Dikasih? Enggak aman. Dikasih duitnya dari mana? Enggak ada anggaran buat keamanan ilegal." Begini. Akhirnya, kerja dihentikan. Alat berat dimatiin. Para pekerja minggir, bingung dan kesal. Warga yang lewat pada nanya, "Kok mandel lagi, Kang?" Mandor cuma bisa nyengir kecut. Besoknya, berita, proyek pengaspalan di Bandung terhenti, ormas minta uang keamanan 200 juta rupiah, udah ramai di media lokal. Judulnya nyolot. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang lagi ngopi santai pagi itu langsung merem melek baca berita. Tangannya narik napas panjang, lalu gelas kopinya ditaruh pelan. Astaga, masih aja ada yang kayak gini. Dia langsung nelpon ajudan. "Siapin mobil. Saya mau ke Cibabat sekarang." Setengah jam kemudian, mobil SUV putih Deddy udah nyusur jalan bolong itu. Warga yang lihat langsung heboh. "Wah, itu Pak Deddy kesini." Deddy turun dengan tampang datar, kaos putih, celana jeans, topi. Tapi auranya beda. Matanya tajam, gayanya kalem, tapi ada tanda-tanda mau meledak. Dia langsung nyamperin kepala proyek. "Ini gimana ceritanya sampai berhenti kerja?" "Maaf, Pak. Ada yang ngaku ormas minta uang keamanan. Katanya kalau nggak dikasih, proyek nggak bisa lanjut." Deddy langsung garuk kepala. "Ngakak. Benar-benar ngakak. Uang keamanan? Jalan ini milik rakyat. Yang bayar juga rakyat. Mereka pikir kita dagang kebun pisang?" Dia muter badan, nengok ke warga yang nonton dari trotoar. "Saya tanya, warga sini setuju enggak kalau proyek ini dilanjutin?" "Setuju," teriak warga kompak. "Kalau ada yang ngaku-ngaku ormas minta duit, kita sikat bareng."
Warga makin heboh. Dedi angkat tangan nunjuk alat berat. Mulai lagi. Kalau ada yang ganggu, saya tungguin di sini. Hari ketiga, suasana jadi panas. Proyek lanjut. Aspal udah mengalir lagi di sepanjang badan jalan. Alat berat nyala dari pagi, warga sekitar ikut bantu bersihin pinggir jalan. Semangat kembali hidup. Tapi sekitar jam 11 siang, dari gang yang sama, ormas itu datang lagi. Kali ini jumlahnya lebih banyak, mungkin 50 orang. Ada yang naik motor rame-rame, ada yang jalan kaki bawa bendera kecil bertuliskan nama ormasnya. Mereka nyamperin lagi. Kenapa masih lanjut kerja? Udah dibilang kemarin harus urus sama kita dulu, kata si brewok yang sama. Tapi kali ini suasananya beda. Di ujung jalan, berdiri Dedi Mulyadi, duduk di bangku plastik sambil minum es kelapa muda. Di sampingnya, ada aparat dari Satpol PP sampai polisi berpakaian preman. Dedi bangun pelan, nyamperin rombongan ormas. Ngomong sama saya aja, enggak usah intimidasi pekerja. Kalian siapa sampai minta jatah 200 juta rupiah buat proyek rakyat? Si brewok senyum kaku, mulai goyah. Kita cuma mau bantu jaga. Bantu jaga? Kalau benar mau bantu, bantu dorong gerobak. Jangan dorong-dorong rakyat bayar setoran. Ormas saling pandang. Polisi mulai mendekat. Dedi mendekat lagi, nadanya naik dikit tapi masih senyum. Saya kasih dua pilihan, mau bantu kerja, atau mau saya antar ke Polrestabes sekarang juga? Rombongan ormas langsung saling bisik, lalu satu-satu mundur. Ada yang naik motor buru-buru, ada yang kabur ke gang sebelah. Warga yang nonton teriak dan tepuk tangan. Mandor proyek angkat jempol ke arah Dedi. Aspal kembali mengalir. Tapi kali ini, bukan cuma aspal yang panas, suasana politik pun mulai menghangat. Gak butuh waktu lama, video Dedi Mulyadi ngusir ormas itu viral. Judulnya, Gubernur Dedi Mulyadi hadang ormas minta jatah di proyek aspal. Dalam 2 jam, ditonton puluhan ribu orang. Komentar netizen rame. Mantap, Pak Dedi. Gubernur rasa satpam komplek. Gini dong pemimpin, gak takut sama preman lapangan. Tapi di balik sorakan netizen, para oknum ormas panik. Kantor pusat mereka kebanjiran laporan. Beberapa anggota dipecat, ada yang kabur, bahkan ada yang cuci tangan, saya gak ikut-ikutan. Dedi malah makin garang. Dia gelar konferensi pers di pinggir proyek. Siapapun yang ganggu proyek rakyat, akan saya hadapi langsung. Jangan sok jadi Robin Hood kalau ujungnya minta jatah. 4 hari kemudian, proyek udah 50% selesai. Aspal mengkilap, warga senang. Tukang cilok dan es kelapa laris manis. Tapi pagi itu, Dedi dikunjungi 4 orang berjas rapi bawa map tebal, perwakilan ormas pusat. Pak Gubernur, tindakan anggota kami tidak mewakili organisasi. Tapi tolong jangan besar-besarkan di media, kata mereka berkeringat. Dedi berdiri, suaranya menggelegar. Kalau mau bersih, bersihin dari dalam. Bukan minta saya tutupin. Mereka pulang dengan muka merah. Malam itu, petugas jaga proyek dikejutkan suara mesin digergaji. 2 truk pengangkut aspal bannya digembosi, kabel alat berat dipotong. CCTV ternyata dimatiin dari gardu listrik. Dedi datang langsung, jaket lapangan masih dipakai, mata merah tapi gak marah. Dia angkat walkie-talkie. Satpol PP standby 24 jam. Rekam dan tangkap siapapun yang nyusup. Di kejauhan, seorang pemuda bertopeng mengendap-endap. Matanya menyipit melihat Dedi. Ini belum selesai, bisiknya sebelum menghilang di kegelapan. Keesokan pagi, Dedi duduk di warung kopi pinggir proyek. Tiba-tiba HP-nya berdering, nomor tak dikenal. Suara serak mengancam. Stop proyek ini, atau ada nyawa yang jadi taruhan. Dedi nahan emosi. Siapa yang kau maksud? Main api tapi gak tahan panas? Pikirkan baik-baik. Tuh, si ibu pemilik warung lihat wajah Dedi berubah.
Ada apa, Pak Gub? Gak apa-apa, Bu. Cuma telepon salah sambung, bohongnya sambil terkekeh. Tapi diam-diam, dia hubungi Kapolda, butuh bek. Mereka main kotor. 2 hari kemudian, Dedi bikin kejutan. Di depan puluhan wartawan dan warga, dia acungkan amplop coklat. Ini daftar nama oknum perusak proyek. Saya serahkan ke polisi hari ini juga. Sorak warga menggema. Beberapa oknum langsung kabur keluar kota. 1 bulan kemudian, jalan di Cibabat resmi dibuka. Aspal mulus berkilau, lampu jalan bersinar. Di acara seremonial, Dedi malah menyuruh veteran tua yang memotong pita. Ini jalan milik bapak-bapak yang dulu perjuangkan negeri ini. Warga tepuk tangan, dangdut diputar, anak-anak lari riang di jalan baru. Tapi Dedi cuma duduk di trotoar, ngopi dengan warga. Ada yang bilang saya lebay. Tapi soal hak rakyat, lebih baik dibilang kasar daripada diam. Dari kejauhan, langit Bandung cerah. Tapi Dedi tahu, perjuangan belum selesai. Selama masih ada yang ganggu rakyat, saya gak bakal berhenti. Yeah.